Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, perkenalkan, saya Maratu Salihah dari jurusan Manajemen Konsentrasi Keuangan. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang corporate action. Apa sih corporate action itu? Corporate action atau yang biasa disebut dengan aksi korporasi adalah suatu tindakan yang strategis yang diambil oleh pengelola atau manajemen perusahaan yang berpengaruh terhadap kepentingan pemegang saham. Nah, apa sih tujuan dalam aksi korporasi ini? Nah, tujuannya itu tidak lain hanya untuk memaksimumkan kemakmuran pemegang saham melalui penciptaan nilai. Selanjutnya di sini ada beberapa jenis aksi korporasi. Di sini saya mengambil 6 jenis aksi korporasi. Yang pertama ada IPO, dividen, right issue, stock split, reverse stock split, dan yang terakhir ada tender offer. Nah, yang pertama ada IPO atau Initial Public Offering, biasa juga disebut dengan penawaran saham perdana. Kenapa? Maka dari itu IPO juga disebut suatu perusahaan yang pertama kali dilepas untuk ditawarkan atau dijual kepada masyarakat atau publik. Apa sih tujuan IPO ini? Nah, tujuannya ada beberapa. Yang pertama ada mendapatkan dana murah, terus ada kinerja keuangan perusahaan yang akan menjadi lebih baik, potensi pertumbuhannya akan lebih cepat, terus meningkatkan citra perusahaan dan meningkatkan nilai perusahaan secara keseluruhan. Nah, terus yang kedua ada dividen. Dividen ini suatu pembagian laba kepada pemegang saham berdasarkan banyaknya saham yang dimiliki. Nah, pembagian ini akan mengurangi laba tahan dan kas yang tersedia bagi perusahaan. Tetapi distribusi keuntungan pada para pemilik memang adalah tujuan utama suatu bisnis. Selanjutnya ada right issue. Nah, tindakan ini penambahan modal dengan memesan terlebih dahulu. Efeknya yaitu biasa disingkat dengan HMETD. Nah, adalah suatu cara untuk dilakukan oleh perusahaan publik atau emiten untuk meningkatkan jumlah modal di sektor dengan memberikan penawaran terlebih dahulu kepada pemegang saham yang lama. Nah, setelah perusahaan berhasil menambah modal melalui penawaran umum kepada masyarakat, tetapi masih kekurangan juga, maka perusahaan dapat mencari tambahan modal melalui emisi berikutnya. Selanjutnya ada stock split. Stock split ini atau pemecahan saham adalah sebuah aksi korporasi yang dilakukan perusahaan yang telah go publik atau emiten untuk memecahkan nilai nominal saham ke dalam nilai nominal yang lebih kecil dengan cara memecahkan selembar saham menjadi beberapa lembar saham. Nah, stock split ini biasanya dilakukan pada saat harga saham dinilai sudah terlalu tinggi. Nah, yang mengurangi kemampuan investor untuk membelinya. Selanjutnya ada reverse stock split. Nah, reverse stock split ini adalah suatu aksi perusahaan dalam usaha menaikkan harga saham dengan memperkecil saham yang beredar. Aksi ini dianggap kabar negatif atau bad news karena perusahaan memiliki nilai saham yang sangat kecil seperti harga saham Rp50. Selanjutnya yang terakhir ada tender offer. Nah, tender offer ini suatu proses penawaran pembelian saham secara sukarela yang hendak dilakukan oleh seorang investor atau sebuah perusahaan yang akan membeli suatu saham perusahaan yang tercatat di bursa efek. Tapi penawaran ini harus lebih tinggi daripada harga pasar. Nah, selanjutnya saya akan memberikan suatu informasi tentang salah satu jenis korporasi, yaitu adalah IPO. Nah, di tengah wabah virus corona ini yang telah merugikan Indonesia dan seluruh dunia, maka tidak menyurutkan calon emiten untuk melakukan aksi korporasi ini. Nah, diberitakan oleh Direktur Penilaian Perusahaan BI yaitu Gede Nyoman Yatnasetia mengatakan tetap tingginya minat IPO. Kenapa? Karena hal tersebut merupakan jalan bagi calon emiten yang membutuhkan dana untuk mengembangkan usaha mereka. Jadi
Berdasarkan data dari Bursa Efek Indonesia atau BI, per 6 April 2020 ada 22 emisi efek saham dalam pipeline IPO tahun ini. Nah, jumlah tersebut dikurangi 2 calon emiten yang telah mencatatkan sahamnya di bursa saham pada hari Rabu tanggal 8 April 2020. Nah, dari total 22 tersebut, sebanyak 12 diantaranya merupakan calon emiten jumbo karena memiliki aset lebih dari 200 miliar. 7 calon emiten medium dengan aset antara 50 sampai 250 miliar serta 3 calon emiten kecil dengan aset di bawah 50 miliar. Maka dengan demikian, sepanjang tahun berjalan tercatat ada 21 saham baru yang tercatat di bursa. Nah, jumlah ini akan segera bertambah karena pada esok hari Kamis tanggal 9 akan ada 3 calon emiten lagi yang resmi melantai. Sekian dari saya. Jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.